Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern seperti sekarang ini. Saudara-saudari seiman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sekalian dalam berbagai macam suku bangsa, berbagai macam perbedaan dan keragaman yang berkenaan dengan bahasa, agama, warna kulit, kepribadian, ambisi, dan lain sebagainya. Saudara-saudari sekalian, ketika kita hidup bermasyarakat, hal terpenting yang harus kita ketahui bersama yakni tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dan keragaman. Karena seringkali tatkala kita tidak memahami permasalahan ini, perbedaan-perbedaan dan keragaman yang terjadi di masyarakat kemudian akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan, pertikaian, bahkan permusuhan sampai peperangan antar masyarakat. Saudara-saudari sekalian, lalu benarkah adanya keberagaman dapat menimbulkan disintegrasi? Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Terlebih pada hakikatnya Allah menciptakan perbedaan agar manusia saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan silaturahmi dan silah ukhuwah. Selain itu, Islam merawat keberagaman tersebut dengan penerapan syariatnya secara kapah. Di antaranya, pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian atas semua perbedaan. Yang kedua, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang ada di luar kelompok kita, terlebih yang berseberangan pandangan, adalah sebagai musuh. Padahal, hal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjudge kelompok lain, sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Yang ketiga, menjauhi kekerasan fisik dalam perbedaan. Jangan lebih mengutamakan diskusi. Ketika ruang diskusi terbuka, maka akan memudahkan mencapai kemaslahatan. Dengan diskusi inilah semua perbedaan bisa disatukan dalam satu tujuan dan tentunya juga harus sesuai dengan koridor syariat. Yang keempat yaitu toleransi dalam perspektif Islam. Islam mengakui berbagai keragaman termasuk dalam sisi agama. Islam membantu dan menghormati terhadap agama lain merupakan nilai toleransi. Namun, toleransi sesungguhnya dalam beragama yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam memaknai ajaran dan akidah agama lain. Yang kelima, larangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Wallahu a'lam bishawab." Saudara-saudari sekalian,
Keberagaman bukanlah satu penghalang untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera. Sebagai umat beragama, sudah semestinya kita hidup rukun, penuh dengan toleransi, untuk sama-sama membangun kondisi yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih, sebagai umat muslim, sebagai agama rahmatan lil alamin, sangat penting bagi kita untuk saling menyayangi, saling menjaga, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara-saudari sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.